Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diska Leniken dengan NIM 66612300088. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan menganalisis tentang IFAS dan EFAS di Untirta untuk memenuhi UAS Manajemen Strategi oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP MPPM. Sini kita masuk ke tabel IFAS di Untirta. Nah, faktor internal itu ada strength and weakness. Nah, strength-nya ada 4 poin. Yang pertama adalah penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang memadai. Yang kedua, meningkatkan akreditas kampus. Yang ketiga, meningkatkan jumlah guru besar yang kompeten. Yang keempat, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan soft skill dan hard skill bagi dosen dan mahasiswa. Setelah itu ada weakness. Weakness juga ada 4 poin, yaitu yang pertama, kurangnya pemeliharaan kebersihan toilet. Yang kedua, penyediaan transportasi yang terbatas. Yang ketiga, kinerja situs web kampus yang kurang optimal. Yang keempat, kurangnya penyediaan publikasi karya ilmiah. Nah, yang selanjutnya adalah tabel EFAS di Untirta. Faktor eksternalnya meliputi opportunities and threats. Nah, opportunities-nya yaitu peluang untuk bekerja sama dengan industri dan kedinasan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, dukungan pemerintah dan pihak swasta dalam bidang pendidikan berupa beasiswa. Yang ketiga, peningkatan permintaan tenaga kerja yang terampil. Yang keempat, meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Nah, prinsipnya adalah perubahan kebijakan pendidikan dari Kemendikbud. Yang kedua, persaingan dengan perguruan tinggi yang ada di Banten. Yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Dan yang keempat, teknologi yang pesat. Nah, di sini masuk ke kuadran strategi. Dari nilai IFAS dan EFAS yang didapatkan, lalu dimasukkan ke dalam kuadran, maka strategi Untirta saat ini berada di kuadran pertama, di mana Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan dua hal tersebut dengan menggunakan strategi agresif, yaitu memaksimalkan strategi yang inovatif, di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif atau disebut growth oriented strategy. Nah, setelah itu kita masuk ke analisis matriks SWOT. Nah, di sini ada SO yaitu Strength and Opportunity. Yang pertama adalah mengadakan pemeriksaan rutin keamanan server kampus setiap 3 bulan dan memasang sistem deteksi dini ancaman siber. Yang kedua, menggelar lokakarya bersama Kemendikbud tentang penerapan MBKM dan penyusunan modul berbasis kasus nyata. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan insentif tentang teknik penulisan artikel dan pengiriman manuskrip ke jurnal bereputasi. Yang keempat, membentuk kolaborasi riset antara prodi untuk menghasilkan publikasi di jurnal internasional. Nah, yang selanjutnya adalah analisis SWOT dari ST, yaitu Strength and Threat. Nah, yang pertama adalah membentuk tim khusus yang secara rutin melaporkan perkembangan implementasi kebijakan kepada Kemendikbud dan mengadakan forum diskusi berkala untuk koordinasi lebih efektif. Yang kedua, mengintegrasikan layanan berbasis digital seperti aplikasi kampus untuk mempermudah proses administrasi, konsultasi akademik, dan kegiatan mahasiswa secara real time. Yang ketiga, memberikan pelatihan khusus kepada guru besar tentang penggunaan teknologi terbaru dalam pendidikan, seperti Learning Management System atau Artificial Intelligence. Nah, yang keempat, menyediakan konten pelatihan dalam format match clearing atau modul singkat yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya adalah WO atau Weakness and Opportunity, yaitu mengadakan program rutin pembersihan kampus bersama komunitas lingkungan, termasuk menyediakan fasilitas bank sampah di area kampus. Yang kedua, menyediakan layanan bus kampus bekerja sama dengan operator transportasi lokal dengan jadwal yang disesuaikan oleh jam kuliah. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem e-learning terintegrasi melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi, absensi digital, dan konsultasi akademik online untuk mahasiswa dan dosen. Yang keempat, mengadakan workshop penulisan jurnal dengan penerbit ternama untuk membantu mahasiswa dan dosen mempublikasi karya ilmiahnya. Dan yang terakhir adalah WT, yaitu Weakness and Threat,
Nah, di sini yang pertama membentuk tim audit internal untuk mengecek sistem IT kampus setiap triwulan dan segera memperbaiki celah keamanan seperti melalui pembaruan antivirus. Nah, yang kedua, mengadakan pelatihan bulanan tentang implementasi MBKM termasuk simulasi penyusunan kurikulum berbasis proyek kerja sama dengan Kemendikbud. Yang ketiga, mengundang pakar di jurnal bereputasi untuk memberikan pelatihan penulisan abstrak, memilih jurnal target dan strategi lolos review. Yang keempat, membuat program riset kolaboratif antar fakultas dengan fokus isu energi hijau dan mengarahkan hasilnya untuk dipublikasi di jurnal internasional. Sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.